praktek-praktek pesugihan atau praktek-praktek ritual lainnya yang memohon kepada selain Allah untuk melindungi kita, memudahkan urusan kita, agar kita bisa lolos ujian, agar uang kita banyak secara instan, agar kita bisa naik pangkat. Kadang-kadang kita melakukan ritual mandi di mana dan meyakini dengan air itu bisa lebih manjur, lebih bisa lulus dan seterusnya, maka itu bagian dari yang dilarang oleh Allah. Maka ketika kita minta tolong kepada selain Allah, bukan apa-apa yang didapatkan kecuali kesesatan. Bahkan para ulama secara tegas mengatakan minta bantuan kepada selain Allah termasuk pesugihan, hukumnya dilarang atau dikecam, bahkan diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, akhir-akhir ini viral nih di banyak podcast, kemudian diangkat fenomena minta pesugihan di Gunung Kawi, sehingga banyaklah kemudian ada pejabat yang ke sana, ada artis yang ke sana. Untuk apa? Minta kemudian mendapatkan rezeki yang banyak tapi dengan cara yang instan. Ritual pesugihan dengan bayar mahar tertentu, melakukan ritual tertentu, kemudian minta bantuan jin atau penunggu di Gunung Kawi dan seterusnya dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan apakah di dalam Islam meminta bantuan kepada selain Allah, kepada jin, kepada setan, itu dibolehkan atau tidak, termasuk nanti pesugihan atau mencari kekayaan secara instan seperti itu. Pertama, praktek meminta bantuan kepada jin atau setan itu sesungguhnya tradisi jahiliyah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan tradisi ini tradisi jahiliyah, tradisi yang sudah ada sejak sebelum Islam datang. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah itu kalau bepergian melewati padang pasir yang cukup jauh, cukup lebar, cukup panjang itu, mereka bermalam di situ. Dan kemudian mereka minta perlindungan kepada jin penunggu padang pasir itu, dan mereka yakin betul mereka tidur ngerasa aman karena sudah minta bantuan perlindungan kepada mereka. Atau ketika musim kemarau, digambarkan oleh Fakhruddin Ar-Razi bahwa mereka itu mendatangi sumur-sumur yang ada di daerah mereka dan meminta jin yang ada di sumur itu untuk membantu mereka agar sumur mereka kemudian ada sumber airnya lagi. Dan itu digambarkan dalam surat Al-Jin surat 72 ayat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu kana rajulun minal insi, yang kemudian ada orang-orang ya'uduna dari kelompok manusia, ya'uduna memohon perlindungan kepada siapa? Birijalin minal jin, memohon perlindungan kepada kelompok atau golongan jin. Fazadahum rohaqo, maka jin itu tidak menambah apapun dari manusia kecuali kesesatan. Dari surat Jin ayat 6 ini Allah menegaskan bahwa ketika ada orang minta bantuan jin, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kesesatan yang nyata. Maka kata Ar-Razi, dengan surat Jin ayat 6 ini kita dilarang untuk apa? Untuk meminta bantuan kepada selain Allah, termasuk kepada jin, kepada setan, kepada hal gaib lainnya. Untuk apa? Melindungi kita, memberikan rezeki kepada kita, membantu urusan-urusan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang paling utama ketika membincangkan mohon pertolongan, kita sudah janji kepada Allah 16-17 kali sehari semalam lewat sholat kita mengatakan wa iyyaka
nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Artinya apa? Kita sudah komitmen janji hanya kepada Allah karena kita yakin yang bisa melindungi, yang bisa memberi, yang bisa menolak, yang bisa mengangkat, yang bisa merendahkan cuman Allah subhanahu Allah dan bukan yang lain. Dengan wa iyyaka nasta'in dan surat Al-Jin ayat 6 tadi, maka Syekh Ali Qori mengatakan la inna ghairahu ta'ala, sesungguhnya selain Allah, la yamliku li nafsihi naf'a wala darra, sesungguhnya selain Allah itu tidak memiliki manfaat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kepada diri mereka sendiri. Wala yamliku mauta wala hayata wala nusura, bahkan mereka tidak kuasa atas diri mereka sendiri tentang kehidupan, tentang kematian atau hari berbangkit. Artinya apa? Kalau selain Allah, kata Syekh Ali Qori, tidak memberikan kemampuan, tidak memiliki kemampuan untuk dirinya sendiri, bagaimana mungkin kita kemudian minta tolong sama mereka? Hanya Allah lah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah lah yang maha berdiri sendiri, Dia maha cukup dan bahkan mencukupi selainnya. Bahkan Sayyid Muhammad Az-Zabidi mengatakan bahwa tidak dibolehkan wala yajuzu al-isti'anah, tidak dibolehkan mohon pertolongan bil jin, kepada jin, kepada setan, fi apa? Fi qada'i hawaij, untuk membereskan urusan-urusan mereka, hajat-hajat mereka, wa imtithalu awamirih, atau kemudian jin menyuruh kita untuk A, untuk B. Tidak boleh kita mengikuti perintah jin, perintah setan untuk melakukan sesuatu. Wa ikhbarihi bisyai'in minal mukhabbiyat, atau kemudian mempercayai kabar-kabar yang disampaikan jin atau setan, minal muhibat atau minal muhabiyat, atau dari sesuatu yang gaib. Karena kadang-kadang kan kita minta sebenarnya apa berita, tolong tanyakan kepada jin, kepada setan, dan kita mempercayai itu. Intinya apa? Sayyid Mu'attal Az-Zabidi mengatakan tidak boleh minta pertolongan kepada selain Allah, termasuk kepada jin, kepada setan. Praktek-praktek pesugihan itu kan minta kepada setan atau kepada jin. Bahkan Sayyid kemudian Mustafa Az-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili mengatakan bahwa la tazuzu al-isti'anah, sesungguhnya tidak dibolehkan meminta tolong bil jin, dengan jin. Untuk apa? Untuk betul-betul melindungi urusan-urusannya, memudahkan urusan-urusannya, termasuk mendapatkan rezeki yang instan, itu tidak dibolehkan. Bahkan kemudian beliau mengatakan faqad dzakarallahu fi mu'radid dzam, dan Allah telah mencela orang-orang yang meminta tolong kepada jin, sebagaimana dalam surat Al-Jin ayat 6 tadi. Sehingga kesimpulannya apa, sahabat-sahabatku? Praktek-praktek pesugihan atau praktek-praktek ritual lainnya yang memohon kepada selain Allah untuk melindungi kita, memudahkan urusan kita, agar kita bisa lolos ujian, agar uang kita banyak secara instan, agar kita bisa naik pangkat. Kadang-kadang kita melakukan ritual mandi di mana dan meyakini dengan air itu bisa lebih manjur, lebih bisa lulus dan seterusnya, maka itu bagian dari yang dilarang oleh Allah. Fazadahum wala wazadahum rohaqa, maka ketika kita minta tolong kepada selain Allah, bukan apa-apa yang didapatkan kecuali kesesatan. Bahkan para ulama secara tegas mengatakan minta bantuan kepada selain Allah termasuk pesugihan, hukumnya dilarang atau dikecam, bahkan diharamkan. Oleh karenanya, ayo, Allah telah memberikan kita rezeki setiap saat, yang diminta Allah cuma menjemputnya dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang benar,
sehingga rezeki yang kita dapatkan adalah rezeki yang penuh keberkahan. Allah tidak melihat kemuliaan seseorang dengan banyaknya rezeki, tapi apakah menjemputnya dengan cara-cara yang Allah ridho. Rezeki di dalam Islam, rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah, rezeki yang harus diikhtiari dengan berusaha. Tapi ada rezeki-rezeki yang pintunya dengan sedekah, ada rezeki yang pintunya dengan bertakwa. Misalkan surat At-Tolaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa, Allah berikan jalan keluar terhadap seluruh masalahnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karenanya minta tolong sama Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi rezeki. Dekat-dekatlah sama Allah, memantaskan diri kita dengan ibadah-ibadah terbaik, sehingga Allah akan mengurus hidup kita dengan rezeki yang Allah telah tentukan takdirnya. Rezeki tidak akan pernah keliru. Yang diminta Allah dari kita cuman berikhtiar menjemputnya dengan cara-cara yang baik, sehingga kemudian rezeki itu bisa memberkahi kehidupan kita, membuat hidup kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.